وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik peserta pengajian i'tikaf Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi hari ini untuk bincang-bincang tentang warisan Rasulullah yang teramat penting bagi kita, yaitu beberapa tugas yang menjadi misi kenabian beliau. Adik-adik sekalian, akhir-akhir ini kita berada dalam situasi yang sedikit banyak mencekam hati kita. Kita khawatir bahwa ada di antara saudara dekat kita, orang yang kita cintai, terkena sakit atau musibah yang lain. Hadirin sekalian, kita patut mawas diri. Jangan-jangan kita ada lalai mengerjakan tugas, sehingga musibah ini ditimpakan kepada kita. Allah menetapkan bahwa musibah itu diberikan kepada manusia dengan 4 tujuan. Yang nanti akan kita bahas secara detail. Yaitu bahwa musibah ini untuk menjadikan umat mukmin itu semakin kuat. Itu yang pertama. Ada 4. Yang pertama, menjadikan umat mukmin semakin kuat. To become stronger, menjadi lebih kuat. Maka seorang mukmin yang menyadari ayat ini, menyadari firman ini, menyadari isyarat langit ini, dia tidak akan mundur, tidak akan lemah, tidak akan lesu, tapi justru semangat. Inilah kesempatan kita menjadi semakin kuat. Kuat secara fisik, kuat secara akal, kuat secara organisasi, kuat secara sosial, macam-macam. Quran tidak memerinci, karena itu berarti umum sifatnya. Kekuatan ini dapat berupa apa saja, aspek apa saja yang kebetulan menjadi interest kita. Ada yang interestnya kepada kedokteran, maka umat mukmin harus semakin kuat di dunia kedokteran. Ada yang interestnya di bidang farmasi, maka kejadian ini, evidence ini, occurrence ini harus bisa menjadi pemacu kekuatannya di bidang farmasi. Ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang pendidikan. Paling tidak kita sekarang menyadari bahwa hidup tidak perlu semewah beberapa bulan yang lalu. Toh masih bisa survive. Paling tidak kita menyadari bahwa banyak kemubaziran telah kita buat. Kemubaziran dalam segala aspek kehidupan, sehingga energi kita terkuras untuk hal-hal yang tidak penting. Kesadaran itu adalah pengalaman yang berharga. Sesuatu yang bernilai yang tidak dapat kita abaikan begitu saja. Adik-adik, yang kedua adalah tujuannya untuk mengingatkan yang lupa. Jadi musibah diberikan kepada manusia untuk mengingatkan yang lupa. Dan yang ketiga, untuk membuat orang yang
mendustakan Allah menjadi peringatan atau azab. Kalau ini menimpa kepada orang yang mendustakan Allah, bolehlah disebut azab. Dan yang keempat, kembali kepada orang mukmin supaya orang mukmin dapat membuat perencanaan. Karena tidak ada jaminan bahwa musibah ini akan berhenti sampai sekarang dan tidak ada musibah lagi, tidak. Karena itu awareness, kesadaran untuk membuat perencanaan patutlah kita lembagakan di dalam umat kita. Sekedar pembukaan, materi saya pada hari ini berkisar sekitar warisan strategi perjuangan Rasul menegakkan agama Islam. Dakwah adalah misi Rasulullah, misi kenabian, dan sekaligus misi umat Islam. Berdakwah, menyampaikan berita Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia. Kafah itu hanya beberapa kali digunakan di dalam Al-Quran, dan umumnya dikatakan sebagai kafatan linnas, untuk seluruh total umat manusia. Hanya satu saja yang digunakan untuk orang Islam, yaitu udkhulu fis silmi kafah, Al-Baqarah 208. Tapi yang lainnya, yang 5 atau 6 kali adalah untuk keseluruhan umat manusia. Dakwah adalah misi kenabian dan misi umat Islam dinyatakan di banyak tempat. Di sini saya ingin mengutip surat Yusuf, surat 12 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, agamaku. Ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak kepada Allah. Ala basiratin. Basirah itu penglihatan. Ala basiratin artinya dengan keawasan, dengan ketelitian, dengan kecerdasan, dengan alasan-alasan rasional yang nyata, konkret. Ala basiratin, atas kenyataan. Kenyataan baik kenyataan abstrak maupun kenyataan konkret. Ditegaskan lagi, ana, aku. Tadi sudah digunakan kata ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ditegaskan lagi, ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang menyertaiku, yang menyertai Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sesiapa yang mengaku menjadi pengikut kepada Nabi besar Muhammad SAW, otomatis dia mendapatkan tugas ini juga. Konsekuensinya adalah bahwa kita menjadi generasi angkatan muda yang mendakwahkan agama Allah. Wa subhanallah, dan masucilah Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah. Paling tidak satu ayat ini. Ini adalah ayat yang mendahulukan ana daripada wa manittaba'ani. Kalau Nabi Musa itu di tempat lain mendahulukan umatnya baru aku. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan aku dan orang yang besertaku. Ayat selanjutnya adalah ayat
109 sebagai kelanjutan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wala darul akhirati khairun lil ladzina ittaqau afala taqilun. Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan laki-laki. Jadi nabi itu selalu laki-laki. Rijalan nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka, min ahlil qura, dari penduduk setempat. Afalam yasiru fil ard, apakah kamu tidak berjalan di atas bumi? Wa fayanzuru, niscaya kamu akan melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang dahulu-dahulu. Waladarul akhiratu khairun, dan sesungguhnya kampung akhirat, negeri akhirat adalah lebih baik lil ladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah engkau tidak memikirkannya? Artinya kalau kita berjalan di muka bumi, kita bisa melihat negara lain, bangsa lain lebih hebat. Ada yang mencapai angkasa luar. Ada yang mencapai teknologi nuklir yang hebat. Ada yang mencapai teknologi rekayasa genetika yang maju. Semua hebat. Dan umat Islam sedang ditakdirkan Allah dalam keadaan yang tidak seperti itu. Orang yang pendek akal akan mengatakan bahwa umat Islam ini gimana ini? Islamnya ini keliru ini. Seperti banyak kita lihat, bahkan alumni sekolah-sekolah Islam, ada yang akhirnya dalam kepicikan cara berpikirnya dia menyalahkan agamanya. Di sini wala darul akhirati khair. Sesungguhnya bukan negara Indonesia ini yang penting, bukan negara Amerika yang penting, bukan dunia ini, bukan, tapi wala darul akhirah, negeri akhirat yang lebih penting. Sebab di sana kita abadi. Paling di sini kita umur 100 tahun, tapi di sana abadi. 100 tahun saja mungkin di akhir-akhir hayatnya sudah sangat lemah. Ada rata-rata 70-80 tahun. Presiden Amerika saja tidak ada yang umurnya sampai 100 tahun. Yang katanya kesehatannya selalu dipantau dengan teknologi. Wala darul akhirati khairul lil ladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin menyampaikan satu catatan kaki. Takwa itu berasal dari kata waqo yang artinya berhati-hati. Jadi bertakwa itu berhati-hati. Dan nanti akan kita bahas dalam segmen yang lain. Apa ciri-ciri dari para rasul yang tadi mengajak kepada Allah adalah mereka akan menemui kesulitan. Sampai putus asa, sampai tidak ada harapan lagi. Pada keadaan itu, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Allah. Jadi adik-adik sekalian, ukuran keberhasilan, kemenangan itu bukan kepada sukses teknologi, sukses ekonomi, bukan. Tapi yang lebih penting adalah kepada takwa tadi. Itulah warisan yang paling penting dari Rasulullah kepada kita. Ketakwakan kita kepada Allah menjamin datangnya pertolongan Allah. Jadi ayat 108, 109 dilanjutkan 110 tadi mengatakan, apabila para rasul sudah tidak mempunyai harapan lagi, umatnya tidak mau beriman, meyakini mereka telah didustakan, maka datanglah kepada rasul itu ja'ahum nasruna, pertolongan kami Allah. Ja'ahum nasruna, pertolonganlah yang mendatangi para rasul itu.
bukan Rasul itu yang membuat pertolongan, berdoa. Bukan. Di sini dikatakan Allah yang aktif akan memberi pertolongan. Kita aktif berjuang dan Allah aktif mengawasi kita dan aktif menolong kita. Lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki dan tidak dapat ditolak siksa kami dari orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang mendustakan di sini disebut orang-orang yang berdosa, mujrimun. Jadi yang menarik adalah kata tugas dakwah tadi dan risiko kematian, yaitu pahala akhirat. Tadi disebutkan wala darul akhirah khairun. Kampung akhirat lebih baik. Artinya risiko dakwah itu adalah mati, dibunuh. Dan Anda tidak akan kalah walaupun zahirnya kalah. Tapi bukan. Inilah kekuatan mental yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Yang paling penting. Surat Yusuf ayat 108 sampai 110. Adik-adik, di ayat 108 tadi dikatakan ala basiratin. Dengan hujjah, dengan rasionalitas, dengan argumentasi yang konkret. Tafsir Jalalain mengatakan hujjah yang nyata. Tapi Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ini adalah ajakan kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir lebih subtil, lebih substantif, bahwa dakwah kepada Allah ini ala basiratin ini jelas fokus kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah selain Allah, satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Dan itu harus disampaikan dengan argumen atas dasar-dasar bukti yang kokoh, atas burhan bukti yang kokoh. Jadi dalam dakwah kita harus berpegang pada argumen yang kuat, bukti yang nyata, dan itu semua diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita lihat doa Nabi Ibrahim itu di surat Al-Baqarah sekitar ayat 90 itu meminta bahwa di antara keturunannya ada yang menjadi rasul dengan misi yang khusus. Tapi oleh Allah dijawab di ayat 151. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa supaya membacakan ayat Allah, mengajarkan kandungan Alkitab, firman, dan membersihkan hati manusia itu di belakang. Tapi di ayat 151 doa itu dikabulkan, tetapi dengan perubahan, yaitu misi Rasul adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, nah ini, dan mensucikan jiwa, hati, nafsumu, egomu. Di nomor 2 baru wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kepada kitab, mengajarkan apa kandungan Al-Quran, kandungan firman, wal hikmata, dan mengajarkan juga strategi, kebijakan-kebijakan.
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan yang mengajarkan hal-hal yang kalian belum tahu. Ini sangat multitafsir ini. Misalnya beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman video dari seorang profesor di Malaysia, Profesor Jailani, Datuk Jailani. Dia adalah wakil rektor di Universitas Teknologi Melaka, di negara bagian Melaka di Malaysia. Beliau bertanya, apakah isi video ini benar? Video itu adalah pelajaran menjaga kesehatan menurut orang Hindia dengan cara memijit-mijit telinga dengan cara yang persis seperti orang berwudu. Jadi saya jawab, dulu tahun 85-86 saya pernah mendapatkan buku kecil yang dibagikan gratis oleh asuransi Techniker Krankenkasse di Jerman. Judulnya Wasserheilung, Water Healing, penyembuhan dengan air. Saya ambil beberapa keping dan Masya Allah, setelah saya baca apa yang dikatakan sebagai Wasserheilung, water healing, persis orang berwudu. Persis orang berwudu, persis, urutannya juga persis. Baru tahun 86 itu dicetak di Jerman dan katanya sangat laris karena mudah diaplikasikan. Insya Allah ini termasuk wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Waktu ayat ini datang, orang belum bisa menguak hikmah dari mengambil air wudu. Maka saya jawab juga kepada Datuk Profesor Dr. Jailani bahwa saya mempunyai hipotesis. Waktu kaki saya sakit, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa bangkit dari sujud. Ternyata kalau posisi tulangnya itu sejajar dan menghadap kiblat, telapak kaki menghadap ke kiblat, jadi hilang sakitnya. Artinya ada hikmah-hikmah di dalam gerak kita. Kecerdasan kita akan menemukan belakangan. Inilah tafsir yang saya katakan sangat luas. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Misi Rasulullah adalah mengajarkan yang manusia belum tahu. Adik-adik sekalian, jadi jelas bahwa misi dari kenabian Rasulullah Muhammad SAW adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaikum ayatina. Dan wa yuzakkikum, mensucikan jiwa. Jadi pertama kali itu membaca Quran, membacakan ayat, kemudian ekspresinya yang langsung bisa dilihat manusia adalah akhlaknya berubah. Akhlaknya menjadi suci. Yang mengejar harta menjadi lebih tawakal. Yang 24 jam, bahkan lebih dari 24 jam sehari untuk memikirkan dunia. Saya katakan orang itu mungkin menggunakan waktu hidupnya sehari lebih dari 24 jam. Misalnya, kalau saya melihat modelnya linier, saya hanya hidup ya 24 jam sehari. Tapi coba, pada waktu-waktu tertentu saya bisa menyuruh anak buah saya melakukan pekerjaan A, yang lain mengerjakan B. Di saat yang sama saya bisa conference, saya bisa menginstruksikan macam-macam hal, maka secara efektif dia lebih dari 24 jam. Ada sebagian dari 24 jam yang berlipat dimensinya.
Sayang sekali kalau semuanya hanya untuk dunia saja. Jadi yang pertama adalah mensucikan jiwa manusia. Yang kedua adalah mensucikan jiwa manusia. Ini penting. Baru yang ketiga mengajarkan Alkitab. Jadi cara kita memilih kawan bukan orang yang sudah hafal Quran, tetapi yang potensi hatinya itu suci. Bagi Anda yang mau memilih suami atau memilih istri, Anda bisa mengambil ini sebagai panduan. Hatinya. Mungkin dia belum bisa baca Quran, tapi hatinya lembut. Suka kepada kebenaran. Tendensinya adalah menjadi semakin baik. Itu mudah saja diajari membaca Al-Quran. Dia akan tertarik sendiri. Baru yang ketiga adalah mengajarkan kandungan Al-Quran. Ya. Wa yu'allimukumul kitab. Jadi mengajarkan isi, kandungan, pesan dari Al-Quran. Dan mengajarkan hikmah, ilmu pengetahuan, dan prinsip-prinsip kebijakan. Ini yang paling penting. Misi Rasulullah. Misi Rasulullah yang paling penting yang harus kita teladani. Kenapa kita teladani? Tadi disebutkan karena surat Yusuf ayat 108 tadi jelas mengatakan ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pada kesucian ini masyarakat kita akhir-akhir ini sering dikeluhkan mulai kehilangan kesucian jiwa. Naik motor mulai ngawur. Kita lihat naik motor di jalan seperti di dalam game saja. Dunia nyata dianggapnya dalam game saja. Ambil kiri, potong kanan, lepas itu ngerem seenaknya saja. Itu adalah perangai yang menjauhkan dari kesucian jiwa. Kata lain, bahwa game-game seperti itu harus kita hindari. Supaya tidak semakin individualistik dan semakin hedonistik. Adik-adik sekalian, ayat lain di surat Toha menjelaskan bahwa iman itu hubungannya dengan zikro. Zikro bisa bermakna Al-Quran, bisa makna berzikir, bisa banyak makna zikir. Tapi yang lebih penting adik-adik sekalian, dalam hubungannya dengan dakwah ini Rasulullah meneladankan banyak hal yang dapat kita lihat sebagai deretan proses. Prosesnya tidak hanya satu, tapi berderet-deret, bertahap-tahap. Dan tahap itu, marhalah-marhalah itu jelas. Kalau tadi diisyaratkan dengan yatlu alaikum ayatullah wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah, kalau di dalam keseluruhan dari fenomena dakwah Rasulullah kita melihat bahwa yang dirubah pertama kali oleh Rasulullah itu imannya. Tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena inilah, statement inilah awal dari semua keislaman kita. Kemudian tahap selanjutnya Rasulullah itu setelah penguatan ideologi, dia membudayakan akhlak Islam. Dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab
selepas masuk Islam ngomongnya menjadi halus, menjadi lembut, tidak lagi membunuh anak perempuan, kadang menangisi anaknya yang sayang kepada dia, tetapi kemudian dikuburnya hidup-hidup. Semua itu menjelaskan bahwa akhlak Islam, mensucikan akhlak tadi, mensucikan perangai, itu adalah tahapan yang kedua. Sehingga kita mempunyai budaya, bukan sekedar berhenti pada perangai. Kalau perangai itu dimiliki oleh komunitas, maka komunitas itu akan menjadi benih sebuah kebudayaan. Misalnya kita lihat orang-orang yang hobinya pakai baju jin, maka dia ketemu dengan orang yang berbaju jin juga akan lebih memiliki persamaan identitas. Kalau yang biasa berbahasa Prancis, dia akan ngumpul sama teman-temannya yang berbahasa Prancis. Karena dia bisa berkomunikasi, melatih ya, bahasa Prancisnya. Itu wajar. Itu tendensi manusia. Maka kalau orang mempunyai akhlak yang lembut, maka dia akan berkumpul dengan orang yang akhlaknya lembut. Orang yang berkumpul dengan orang-orang berakhlak lembut akan semakin lama semakin lembut. Ini tahap kedua. Dan tahap ketiga, orang yang semakin lembut, yang menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya, ini makin lama makin banyak dan terbitlah solidaritas sosial. Kalau kita lihat pada tahun pertama sampai ketiga dakwah Rasulullah itu sembunyi-sembunyi, dakwah Syria, tapi solidaritas sosial ini terjalin, masih saling melindungi. Dan setelah masuk tahun keempat, mulai dakwah jahriyah, budaya ini sudah menjadi eksis, walaupun kecil, tapi kuat. Jadi ciri lain dari dakwah Rasulullah adalah kekuatan, intensitas, bukan skala. Ya, bukan skala. Kalau skalanya masih kecil, masih lemah secara politis, secara jumlah orang, tetapi kekuatan individunya, imannya sangat kuat, intensitasnya sangat tinggi. Enrichment, kekayaan, kekuatan moralnya sangat tinggi. Itu tahap ketiga. Tahap ketiga adalah orang yang seperti ini, solidaritas sosialnya semakin kuat, maka pada saat dakwah jahriyah, teror dari luar semakin kuat, dia siap saja. Teror dari Quraisy sangat kuat, mereka siap saja. Justru semakin menguatkan solidaritas sosialnya. Bahkan diriwayatkan seseorang diberi istrinya sepotong roti, dan dia ingat Rasulullah dan kawan-kawannya yang mukmin belum makan, maka dia antar sepotong roti itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah sepotong roti. Tidak tega dia menelan sendirian, tidak tega. Ini solidaritas sosialnya. Kaya sendirian tuh nggak tega. Padahal kehidupan kita sekarang tidak. Punya mobil bagus, saudaranya yang muslim tidak punya mobil, dia punya mobil beberapa buah dan bagus-bagus, tidak merasa terusik. Solidaritas sosialnya masih perlu diragukan. Paling tidak dipertanyakan. Jadi demikianlah tahap yang terjadi selama dakwah di Makkah. Kemudian datang fase hijrah, dan yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah membuat masjid. Setelah membuat masjid, beliau membuat pasar.
ekonomi. Beliau membuat pasar karena sudah memiliki basis solidaritas sosial. Maka solidaritas sosial ini menjadi basis bagi perputaran ekonomi. Waktu itu Abdurrahman bin Auf matur menjumpai Rasulullah dan mengatakan bahwa kita tidak bisa berniaga di sini ya Rasul, karena pasarnya penuh tipu, akhlak Yahudi, penuh kecurangan. Dan Rasulullah kemudian, bagaimana pendapatmu? Kita buat pasar sendiri? Oke, cari lahan. Dan Allah menakdirkan melalui ilham yang dimasukkan ke dalam hati Abdurrahman bin Auf, dia menyewa pasar, menyewa lahan untuk pasar itu tepat di depan pasar Yahudi. Dan setelah disewa, diumumkan bahwa orang Islam punya pasar sendiri dengan akhlak Islam ditegakkan. Bukan ikut-ikutan, ikut arus mainstream dari pasar Yahudi. Dan ditantang langsung di depannya, berdepan-depan. Apa yang terjadi? Allah kemudian memenuhi janjinya, siapa yang takwa kepada Allah akan aktif membantu. Maka akhlak Islam di dalam perniagaan itu menarik sehingga pasar Yahudi itu dalam waktu singkat gulung tikar. Pasar Muslim kuat. Kemudian lahan pasar Yahudi itu dijual. Kepada siapa? Tentu kepada pasar yang jelas membutuhkan ekspansi. Jadi setelah sukses membangun ekonomi, baru Allah menakdirkan perang Badar tahun kedua Hijriah. Dengan kata lain, deretan proses Rasulullah dalam berdakwah adalah ideologi, pembudayaan, solidaritas sosial, ekonomi, politik, dan baru militer. I, Bud, Sos, Ek, Pol, Mil. Sayangnya kita terlalu terpesona dengan teori-teori dari Barat bahwa sebuah eksistensi satu kaum adalah dengan I, Pol, Ek, Sos, Bud, Mil. Kalau I dan Pol didahulukan, maka setiap orang punya identitas ideologi, dia mendirikan partai politik, karena dia belum kokoh sosialnya, untuk membiayainya perlu korupsi, maka ekonomi yang terbit adalah ekonomi yang koruptif. Dan inilah yang terjadi di era Orde Baru, kesalahan fatal. Dan sampai hari ini, mayoritas partai di Indonesia masih menggunakan deret ini. Deret yang menurut hemat saya adalah keliru. Jadi adik-adik sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa adik-adik ini, angkatan muda ini mempunyai beberapa ciri. Ya. Yang pertama adalah cerdas. Ya, anak muda itu cerdas. Ya. Yang kedua, peka. Kalau ada ketimpangan sosial dia peka, cepat teriak itu. Ciri yang ketiga adalah reaktif, spontan. Ciri yang keempat, idealis. Dia tidak menyadari bahwa keadaan ideal hanya ada di dalam ide, hanya ada di dalam angan-angan. Yang kelima, romantis. Romantis ialah berpikiran semuanya indah dan berjalan bagus. Ya. Semuanya indah dan berjalan bagus. Seperti matematik saja.
ini harus begini, itu harus begitu, dan sebagainya. Ciri yang keenam, kurang pengalaman. Ciri yang ketujuh, berpikir ilmiahnya belum matang. Ciri kedelapan, ini penyakit kita bangsa Indonesia, suka membuat jalan pintas. Misalnya merusak untuk menarik perhatian, demo, bakar ban, ya, itu biasa itu. Suka membuat jalan pintas, ini satu yang tidak ilmiah, tidak runtut. Maka bangsa Indonesia ini kalah dengan bangsa Malaysia. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan tidak diterapkan. Biasanya ambil jalan pintas. Ini ciri-ciri orang yang berpikir seperti perang. Ya. Dan yang ciri ke-9, yang terakhir, mudah dibeli. Diberi kenikmatan sedikit, dia kehilangan idealismenya. Demikianlah adik-adik sekalian, insya Allah dapat kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hal ini, bahwa kita punya landasan yang kokoh, yaitu Al-Quran. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin Anda bisa baca, bahwa periode di Mekah itu kurikulumnya disarikan di dalam surat Al-A'raf. Sedangkan periode Madinah itu kurikulum Rasulullah itu di surat Ali Imran. Jadi mohon, please luangkan waktu untuk mencermati pelan-pelan surat Al-A'raf dan surat Ali Imran. Karena Indonesia ini tidak bisa dinyatakan 100% Makkah, tidak. Sudah ada sebagian yang sudah masuk ke periode Madinah. Karena itu dua-dua surat itu mohon Anda klasifikasikan beberapa ayat 1 sampai 7 bicara apa, 8 sampai 12 bicara apa. Anda klasifikasikan sebagai latihan untuk belajar mentadabburi Al-Quran, mencari sendiri kurikulum Allah yang tersembunyi dari firman-firman-Nya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya memberi PR untuk adik-adik sekalian. Saya yakin kalian akan suka membuka Al-Quran. Pahalanya banyak nih, berlipat-lipat ganda. Yuk kita luangkan, dan setelah tahu kita tularkan kepada yang belum tahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.